Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya posting tema 19, yaitu praktek kristalisasi sukrus di masakan A di pabrik gula, seri ketiga. Pada seri kedua sudah saya jelaskan, yaitu rencana kapasitas masakan, kemudian perhitungan jumlah bibit yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, saya perlu jelaskan pada video seri 3 ini adalah perubahan derajat kejenuhan karena penguapan. Ada 5 fase keadaan larutan atau kejenuhan dalam proses kristalisasi, yaitu berdasarkan kenyataan bahwa terbentuknya kristal dengan melalui penguapan atau kejenuhan larutan terjadi pada konsentrasi kelewat jenuh. Pada kondisi lewat jenuh, berapakah terjadinya kristal ini adalah tidak mudah untuk ditentukan. Pasti karena komponen-komponen nira atau larutan akan turut mempengaruhinya, sehingga tebu yang berasal dari tempat berlainan ataupun dengan jenis tebu yang berbeda akan memerlukan derajat kejenuhan yang berbeda untuk dapat terjadi pengkristalan. Hasil penemuan dari beberapa ahli menyebutkan bahwa terjadinya pengkristalan yaitu pada kosien lewat jenuh atau KLJ 1,25 sampai 2,48 oleh Van Gineken, 1,3 oleh Huss, kemudian 1,2 sampai 1,5 oleh Plate dan De Vries, kemudian 1,3 sampai 1,47 oleh Stanek. Dengan data tersebut di atas, bahwa kristal baru terbentuk pada KLJ di atas 1, maka timbul pertanyaan, apakah yang terjadi pada daerah konsentrasi antara tepat jenuh dengan saat terbentuknya kristal? Untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini, para ahli kemudian membagi daerah-daerah lewat jenuh menjadi 5 daerah. Seperti saya tampilkan di dalam PowerPoint nomor 2, yaitu ada 5 fase kondisi larutan dalam proses kristalisasi. 1. Larutan encer atau unsaturated. Kedua, larutan jenuh atau saturated. Ketiga, daerah metamantap atau stabil. 4. Daerah pertengahan atau intermediate area. Kelima, daerah goyah atau labil area. Larutan encer yaitu suatu larutan atau unsaturated area, daerah dengan larutan kejenuhan dengan harga KLJ di bawah 1, di mana larutan masih dapat melarutkan kristal sukrus. B. Larutan jenuh. Larutan yang memiliki KLJ tepat sama dengan 1, di mana akan terjadi kesetimbangan antara jumlah sukrus yang melarut dan sukrus yang mengkristal. Larutan tidak dapat melarutkan kristal lagi. C. Daerah metamantap. Larutan yang terletak pada daerah dengan konsentrasi di atas kosien lewat jenuh atau 1 dengan range lebih besar dari 1,07 dan lebih kecil dari 1,2, di mana molekul sukrus dalam larutan baru dapat menempelkan diri pada inti kristal yang telah ada. Daerah ini disebut daerah metamantap. Daerah ini juga disebut daerah pembesaran kristal. D. Daerah pertengahan. Larutan yang terletak pada daerah konsentrasi di mana molekul sukrus
dalam larutan telah mampu membentuk inti kristal baru apabila terdapat atau hadir kristal sukros dalam suatu larutan. Kemudian E adalah daerah goyah. Larutan yang terletak pada konsentrasi di atas daerah pertengahan, yaitu dengan koefisien lewat jenuh lebih besar dari 1,3, di mana molekul sukros dalam larutan telah mampu membentuk inti kristal apabila terdapat atau hadir kristal dengan serentak tanpa hadirnya kristal yang lain. Kemudian selanjutnya kita jelaskan mengenai kejenuhan. Bila kadar suatu bahan sudah maksimal dalam larutan, maka larutan ini disebut larutan jenuh. Ada beberapa istilah kejenuhan antara lain 1. Supersaturation atau S, 2. Over-Verjadiging Coefficient disingkat OVC, 3. Koefisien lewat jenuh disingkat KLJ, 4 adalah benangan. Ini adalah istilah yang populer yang sering dikatakan oleh tukang masak. Dan sampai sekarang tukang-tukang masak di pabrik gula di Indonesia kebanyakan masih menggunakan istilah benangan. Kemudian faktor kelarutan. Besarnya faktor kelarutan pada berbagai harga HK atau purity untuk nira tebu dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Ini ada di dalam deskripsi halaman 3 atau PowerPoint nomor 3. Pada tabel 2 atau di PowerPoint nomor 3, besarnya faktor kelarutan pada berbagai harga HK untuk nira tebu. Pada purity 100 sampai 86 atau 86 katakanlah sampai 100, maka faktor kelarutan atau FK adalah 0,95 sampai 1. Kemudian pada HK 68 sampai 85, faktor kelarutan adalah 0,90 sampai 0,95. HK pada 58 sampai 68 mempunyai faktor kelarutan 0,85 sampai 0,90. Kemudian HK 50 sampai 58 punya faktor kelarutan antara 0,80 sampai 0,85. Kemudian HK dari 42 sampai 50 mempunyai faktor kelarutan antara 0,75 sampai 0,80. Yang terakhir adalah HK 35 sampai 42 punya angka faktor kelarutan antara 0,70 sampai 0,75. Mengapa ada pembagian yang punya range demikian? Karena di dalam masak ada masakan adalah ACD. Jadi dari HK 60, HK 74, kemudian HK 85. Kemudian adalah lagi masakan rafinasi dengan HK sekitar 96 sampai 98. Kemudian dari tabel 2 menunjukkan bahwa makin tinggi purity atau HK liquor mempunyai nilai faktor kelarutan atau FK yang tinggi juga. Demikian sebaliknya, makin rendah HK, makin rendah nilai faktor kelarutannya. Angka FK nanti akan digunakan untuk menghitung koefisien lewat jenuh. Kemudian ada 3 hal yang sudah kami sampaikan, itu merupakan
teori dasar untuk proses kristalisasi dalam prakteknya nanti. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pemirsa karyawan aktif pabrik gula maupun yang sudah purna karya, para pemerhati, praktisi industri gula nasional, tenaga senior, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi, kemudian PT Rekayasa Industri, P3GI, pemirsa publik, petani tebu rakyat, dan YouTube yang mendukung channel ini. Kepada generasi penerus industri gula yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang gula, sebaiknya video ditonton berulang-ulang. Silahkan bertanya atau memberikan komentar lewat channel ini. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan like, subscribe, dan komentar. Demikian video seri 3 yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat dalam rangka membantu mewujudkan swasembada gula nasional. Video berikutnya adalah video seri 4 yang akan dibahas pada tahap berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.